Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru mau menyampaikan materi agama Katolik ya. Jadi materi ini sebenarnya harusnya minggu kemarin sudah Ibu sampaikan ya, tapi kemarin itu ada halangan. Jadi minggu kemarin Ibu Guru hanya menyampaikan materi tematik aja ya. Nah hari ini Ibu gabung materinya, materi iman adalah anugerah Santo Agustinus dan Santo Tarsisius. Oke anak-anak bisa menyimak di PowerPoint di slide yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Tapi seperti biasa anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa kami. Ada English dan Indonesian, kita doa sama-sama dulu ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita simak materi yang Ibu Guru siapkan di slide ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu kisah Katak dan sahabatnya. Nah, Katak menceritakan pengalamannya ketika berada di darat. Ia bertemu dengan manusia. Ikan tidak memiliki gambaran manusia selain ikan. Ikan membayangkan bahwa binatang yang diceritakan oleh Katak adalah ikan lain yang memiliki kemampuan lebih. Sesungguhnya yang dimaksud binatang pandai yang diceritakan Katak adalah manusia. Jadi Katak itu menganggap manusia itu adalah orang yang pandai, atau kalau menurut mereka itu binatang yang pandai, itu menurut Katak ya. Nah sekarang kita lihat. Oke anak-anak, kita masuk ke Santo Agustinus. Santo Agustinus itu adalah tempat tanggal lahirnya di Tagaste, 13 November tahun 354. Nah ayahnya namanya Patricius dan ibu namanya Santa Monica. Pada usia 29 tahun, Agustinus itu bersama sahabatnya yang bernama Alipius pergi ke Italia. Dia menjadi mahaguru terkenal di Milan. Ya, mahaguru itu maksudnya guru besar anak-anak ya. Boleh dibilang kalau sekarang itu bilangnya dosen seperti itu, guru besar terkenal di Milan. Pada usia 31 tahun, Agustinus memulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya serta berkat ajaran dari uskup kota Milan yang bernama Santa Ambrosius. Ya, pada 24 April 387, Agustinus dipermandikan oleh uskup Ambrosius. Agustinus menjadi uskup kota Hippo. Semasa hidupnya ia menjadi pengkhotbah yang ulung. Oke. Agustinus wafat pada 28 Agustus 340 di Hippo dalam usia 76 tahun. Ia dikenang sebagai uskup dan pujangga gereja serta menjadi santo pelindung seminaris ya. Oke. Kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya. Beriman berarti berbuat demi Allah ya. Ini kalau orang yang berkorban demi Allah itu berarti orang yang sudah memiliki iman yang kuat anak-anak. Oke. Kita lanjut ya. Santo Barkhans, Santo Tarsisius, Santo Savio. Santo Tarsisius itu adalah termasuk salah satu santo pelindung misdinar ya. Sekarang Ibu ini materinya Ibu buatkan visual ya anak ya. Demi menjaga sakramen Maha Kudus, Santo Tarsisius. Nah, Santo Tarsisius rela mati. Ya, maksudnya Santo Tarsisius itu dia berkorban ya, berkorban demi menjaga sakramen Maha Kudus karena dia memiliki panggilan iman. Anak-anak dia udah setia dengan Tuhan ya. Jadi nanti anak-anak kamu kolaborasikan juga dengan buku paket yang Ibu Guru pinjakan dengan kalian, buku Alma Katolik dan buku LKS yang kalian beli, yang barusan kalian beli. Dan Ibu juga kasih tahu bagi anak-anak yang belum beli buku LKS, silahkan datang ke sekolah ambil buku LKS ya.
Harganya sudah Ibu umumkan di grup supaya tidak ketinggalan ya. Jadi ini Ibu ambil ringkasan materinya. Oke, kita lanjut lagi. Tiap pagi Santo Tarsisius ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Nah anak-anak, perayaan Ekaristi itu adalah ibadah atau misa diadakan di gereja Katolik. Ekaristi. Kalau sudah ada perayaan Ekaristi, berarti nanti akan ada sambut komuni atau pembagian hosti gitu anak-anak. Kalau tidak ada pembagian hosti, tidak ada komuni, itu hanya disebut dengan ibadah biasa. Jadi perayaan Ekaristi berarti ada komuninya atau hosti ya. Oke, kita lanjut. Berikut ini kegiatan untuk memperkuat iman adalah, nah ini Ibu ada kita seperti latihan soal ya anak-anak tentang materi yang tadi Tarsisius. Berikut ini kegiatan untuk memperkuat ibadah dengan cara mengikuti ibadat atau beribadah atau sembahyang ya. Yesus rela mati di salib karena cintanya kepada umat manusia. Kita mengikuti perayaan Ekaristi sebagai wujud rasa titik-titik kepada Tuhan. Nah, titik-titiknya kita pilih anak-anak sini jawaban yang tepat. Wujud rasa syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak ini Ibu tampilkan juga latihannya, tapi Ibu Guru sudah bantu kalian ya. Di sini Ibu Guru sudah kasih jawaban ya, kita tinggal cocokkan. Jodohkan pertanyaan pada lajur kiri dengan pertanyaan pada lajur kanan. Cukup menuliskan hurufnya saja. Yang pertama, tempat Yesus tergantung di mana? Tempat waktu Yesus mau diwafatkan ya, disalibkan. Itu tempatnya di kayu salib. Yang kedua, mengadili Yesus Kristus. Titik-titik siapa orang yang mengadilinya? Kita lihat F. Pilatus. 3. Menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus adalah serdadu. Serdadu itu maksudnya prajurit-prajuritnya ya, anak-anak. Ajaran Tuhan Yesus. 4A. Cinta kasih. Cinta kasih adalah ajaran Tuhan Yesus. Nomor 5. Titik-titik orang menderita. B, kita lihat. Dibantu. Maksudnya orang yang menderita itu harus dibantu. Orang yang kesusahan harus dibantu. Oke. Apa makna tuliskan sebutan yang kamu berikan kepada Yesus. Nah, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Ini salah satu latihan soal ya anak-anak ya, tapi yang berhubungan dengan materi kita. Nanti anak-anak bisa baca lagi di buku LKS ya. Nanti Ibu akan kasihkan juga tugas-tugas atau latihan soal. Apa makna kita membuat tanda salib? Nah, setiap kita berdoa, anak-anak harus diawali dengan mengangkat tanda salib atau mengangkat tanda kemenangan, atau setelah berdoa juga ditutup lagi dengan tanda salib. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah mewujudkan iman kita pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebutkan sikap-sikap Santo Tarsisius yang patut jadi teladan kita. Nah, sikap-sikapnya Santo Tarsisius itu adalah orang yang berani menghormati sakramen Maha Kudus. Bahkan dia rela mati berkorban demi menjaga sakramen Maha Kudus itu ya. Sakramen Maha Kudus itu di dalamnya ada roti hosti namanya anak-anak. Apa yang kamu lakukan bila diajak oleh temu berbuat jahat? Nah, menolak ajakan sebut anak-anak ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nakal, ingin mengajak anak-anak berbuat yang tidak baik ya, berbuat yang jahat, anak-anak harus menolak dan tidak boleh takut menolak ajakan itu ya. Oke anak-anak, jadi materinya itu tidak banyak ya yang Ibu sampaikan di slide hari ini. Jadi anak-anak nanti di Google Form Ibu akan tampilkan, nanti Ibu akan infokan di grup kalau soalnya sudah dikirim di classroom ya. Jadi kalau Ibu belum ada infokan di grup berarti belum ada ya. Kalau Ibu sudah bilang silahkan mengerjakan latihan soal agama, silahkan dicek classroomnya. Nah, kalian cek itu anak-anak ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian selalu semangat belajarnya ya. Dan mungkin kita kirim di channel Ustahiguin ya. Jadi kalian nanti cek juga di channel yang satunya, yang channel utama Ibu Sweet ya. Nah, cek materi-materi tematik. Jangan lupa kalian tulis kolom komentar di bawahnya supaya Ibu tahu kalau kalian aktif mengikuti pembelajaran Ibu Guru ya. Yang tidak pernah muncul-muncul Ibu jadi pertimbangan Ibu juga ya. Meskipun nilai tinggi-tinggi 100-100, tapi setiap mengikuti pembelajaran pernah itu jadi pertimbangan Ibu Guru juga ya. Oke anak-anak, semoga kalian sehat selalu di rumah ya. Jangan lupa berdoa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Ibu Guru. See you tomorrow. See you, bye.